Om Swastiastu pemirsa Bali Om TV, Swastiastu, kembali kita berjumpa dalam program Bali Post Talk ya, bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post. Kita pada edisi kali ini masih mengangkat topik yang lagi hangat, yaitu tentang Undang-Undang Provinsi Bali yang disahkan pada 4 April yang lalu. Kenapa kita selalu bahas ini? Karena ini merupakan tonggak yang sangat penting. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Ketua DPD Golkar Bali ya, Bapak Sudawa Kori. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu. Swastiastu. Gimana kabar? Salam sehat. Salam ya, sehat ya. Tetap semangat ya. Semangat. Apalagi ya. COVID sudah mulai mereda ini. Mereda, ekonomi sudah mulai bangkit. Ya. Ekonomi sudah mulai bangkit dan ada Undang-Undang Provinsi Bali yang disahkan. Ya. Saya kira Partai Golkar juga wakilnya di pusat ikut memperjuangkan ini ya Pak? Oh ya, ini luar biasa ini Undang-Undang Provinsi Bali ini. Kelihatannya memang Provinsi Bali yang paling siap di dalam hal mempersiapkan bahan ketika RUU ini dibahas di DPR RI. Kenapa siap? Karena memang sudah dibahas sejak lama. Ya, sejak lama. Sebelumnya kita pernah mengenal ada usulan provinsi otsus ya. Otonomi khusus ya. Otonomi khusus. Tapi itu secara politis tidak masuk di pemerintah pusat. Kemudian kami juga Golkar sejak lama membuat webinar-webinar terkait 2 undang-undang. Yaitu Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kemudian juga Undang-Undang Provinsi Bali, karena pada saat itu kita juga melihat ini agak aneh ya, karena apa? Undang-Undang Provinsi Bali ini justru dasarnya itu adalah UUDS tahun 50 yang dijadikan dasar. Kemudian ibu kotanya masih Singaraja, kemudian nama provinsinya juga bergabung Bali, NTB, NTT. Sedangkan setiap apapun, misalnya Perda, konsiderannya pasti dasarnya adalah Undang-Undang Pembentukan Provinsi Bali. Nah, sehingga kita waktu itu menyampaikan ini perlu segera disikapi sebelum berlarut-larut. Nah, kemudian sekitar tahun 2017-2018 di DPRD Provinsi Bali juga kami ditunjuk sebagai koordinator tentang pembahasan usulan revisi Undang-Undang 33 dan usulan untuk revisi Undang-Undang Provinsi Bali nomor 68 ya, 8 tahun 54. Nah, jadi Undang nomor 58 ya Kang? 58 ya, tahun ya, itu yang menjadikan satu Provinsi Bali, NTB dan NTT NTT ya. ya. Nah, jadi kami sebagai koordinator Pansus, kita terbitkan Pak Ketua waktu itu sudah menjadi koordinator Pansusnya? Iya, saya koordinator Pansusnya terhadap 2 undang-undang ini. Jadi anunya juga tim ahlinya saya pakai waktu itu siapa namanya Usfunan itu yang anaknya Pak Prof. Usfunan itu, kemudian dari Warumandewa. Dan kita juga sampaikan semua itu ke Mendagri, kemudian ke Gubernur. Waktu itu diwakili oleh Pak Cok Aceh. Nah, kemudian kepemimpinan Pak Wayan Koster itu lebih cepat menangkap dan membentuk tim ahli dan membuat kajian akademis. Kajian akademis dan kemudian terus dirumuskan dan kita juga memonitor, setuju dengan pokok-pokok pikirannya dan setelah final kita kawal bersama-sama, menyerahkan ke DPD RI, ke Komisi 2, ke Depdagri, kami ikut serta di dalam penyerahan ini. Penyerahan draft ini kepada DPR RI termasuk DPD RI. Nah, ini terus bergulir karena memang menjadi kebutuhan bersama dan kenapa kita nyatakan paling siap, karena kalau yang provinsi yang lain dia lebih banyak administratif ya, batas wilayah, ibu kota kan begitu. Tapi di sini lebih dalam lagi memasukkan kearifan lokal. Kearifan lokal yang harus menjadi ciri khas atau ciri-ciri khas dari Bali ini mendapat pengaturan di dalam undang-undang ini. Seperti masalah
filosofinya, tekarannya, kemudian masalah adatnya, kemudian masalah budaya, termasuk masalah subak. Nah, kemudian kajian kita tentang revisi Undang-Undang 33 tahun 2004 ini, penerimaan keuangan pusat dan daerah, usulan kita adalah karena kita kecewa waktu itu Bali sebagai daerah pariwisata tidak tercover sebagai bagian dari dana bagi hasil. Karena dana bagi hasil waktu itu hanya sumbernya adalah dari bagian dari pendapatan negara yang dibagi hasilkan, yang bersumber dari sumber daya alam. Sumber daya alam. Yang punya tambang Ya, gitu ya. padahal di konsideran Undang-Undang 33 itu jelas disebut sumber dana bagi hasil adalah dari sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Oh, ada yang disebutkan sumber daya Ada alam. sumber daya lainnya. Tetapi di pasal-pasal di undang-undang itu tidak ada menyebut sumber daya Sumber lainnya. daya alam aja. Itulah yang kita masalahkan dari hasil pansus itu. Nah, kemudian ternyata pembahasan revisi Undang-Undang 33 yang kalau tidak salah menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 sama sekali tidak menyentuh itu. Tidak menyentuh itu. Jadi kecolongan DPR RI kita dari Bali ini kecolongan itu, tidak masuk itu. Tetapi syukur ya, syukur akhirnya jalan keluarnya masuk di Undang-Undang Provinsi Bali ini. Jadi oleh karena demikian saya bersyukur dan kami juga tidak berpandangan, oh ini karena kita enggak. Ini adalah kerja keras semua pihak. Kerja bersama gitu. Kerja bersama. Itu baik dari kelompok ahli, kemudian dari pemikiran-pemikiran sebelumnya, kemudian Pak Gubernur menjabarkan melalui kelompok ahli ini dengan kajian akademik, kemudian secara politik juga kita kawal bersama. Nah, ketika pembahasan itu Pak Gubernur mem-BKO-kan beberapa anggota fraksi PDIP. Di Golkar ya, kebetulan hanya PDI dan Golkar ada di dalam Komisi 2. Jadi Golkar itu ada satu anggota kita, Pak Gosandi, tapi ketua komisinya adalah Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung ini adalah Golkar, wakil ketua umum. Saya setiap saat komunikasi dengan beliau dan beliau setiap saat juga memberi informasi pada kita. Ketika pembahasan ini banyak ditolak oleh Depdagri pada saat pembahasan, ya kita juga bagaimana meminta agar kepada beliau diperkuat argumen-argumen dari pihak DPR RI, Komisi 2, karena yang inisiator ini kan dari Komisi 2. Dan beliau Astongkare, walaupun beliau bukan dari Bali, tapi karena sangat memiliki kepedulian, karena memang memahami gitu ya. Memahami dan di depan. Di depan. Ini juga disebutkan kemarin saya ketemu dengan Pak Karyase di Buleleng waktu HUT Singaraja itu. Beliau juga menyebut begitu, syukur Ketua Komisi Pak Doli ini ya betul-betul mau memahami dan membantu, memahami persoalan, membackup, walaupun bukan dari wilayahnya sendiri. Nah, sehingga dengan demikian teman-teman yang PDI juga yang di BKO-kan di komisi itu juga banyak berperan. Dari fraksi Golkar juga walaupun satu, tapi beliau juga sangat memahami dan juga seluruh Komisi 2 di bawah koordinasi Pak Doli. Jadi ini satu hal yang luar biasa bagi Bali yang sudah tentu yang lebih penting dari itu adalah tindak lanjutnya. Nah, ini yang nanti ketika diundangkan tindak lanjutnya. Kita harus betul-betul mengkaji bersama-sama. Kami masih cukup waktu. Jadi kami selesai ini kan tahun 2024 September. Ya. Jadi hal-hal apa yang memang harus kita tindak lanjuti dalam sepanjang 2023 dan 2024 ini kita akan lakukan. Ya. Itu artinya bahwa undang-undang sudah ditetapkan, nomornya belum keluar ya Pak Ketua? Belum diundangkan. Ini baru disahkan. Baru disahkan, nanti setelah tangan Pak Presiden dan nomornya keluar, itu baru kemudian diimplementasikan melalui perda-perda gitu ya? Ya, kalau dibutuhkan peraturan pemerintah, PP, PP, mungkin kalau sudah teknis ya langsung aja perda. Itu berarti DPRD provinsi yang nanti akan provinsi. Terutama di dalam langkah-langkah operasional kita bagaimana menindaklanjuti
pembinaan pemberdayaan desa adat, Nah, Sumba dan sebagainya. Jadi selama ini desa adat ya, dan Sumba ini kan hanya di backup oleh pemerintah daerah, ya. APBD dari pemerintah daerah. Jadi pusat tidak ada. Nah, kalau sekarang masuk dalam undang-undang, seharusnya nanti Menjadi ada tanggung itu. jawab. Itu kalau dari pusatnya. Tapi di daerah kita juga menjabarkan. Jadi kita diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan dalam kegiatan pariwisata. Tapi kan pungutan itu harus ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya adalah Perda. Kalau memang ada PP-nya, jadi dari undang-undang PP Perda. Nah sehingga ini menjadi pungutan yang sah, mengikat, mempunyai kekuatan hukum, bukan pungli, kan begitu. Ya, jadi inilah dan kita memang satu-satunya jalan untuk memperkuat Bali ini adalah dengan memperkuat kekuatan sumber dananya. Sumber dananya ini ke depan ini menurut pendapat saya kita harus membuat regulasi yang menjadikan pemungutan sumber dana ini menjadi sah ya. Jadi sah dan mempunyai kekuatan hukum. Kemudian penggunaannya itu transparan ya. Dalam hal untuk pemberdayaan desa adat, Sumba, kemudian pariwisata. Terutama yang mendukung pariwisata ini misalnya masalah lingkungan kan itu ya, masalah pelestarian alam dan sebagainya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah kita harus menuangkan program-program yang betul-betul real menjadi kebutuhan masyarakat Bali dan mengangkat harkat dan martabat masyarakat Bali. Pak Ketua, kalau kita lihat ini Pak Ketua kan bercerita tentang dulu ada Otsus yang kita perjuangkan. Ya. Nah, apakah undang-undang ini walaupun tidak disebutkan secara letterlek ya, apakah ada kekhususan yang diakui oleh negara kalau Pak Ketua dari undang-undang? Oh iya, kekhususan itu kan sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama diakui itu ya, filosofi Trita Karana itu kan menjadi bagian dari undang-undang ini. Kan itu. Kedua, desa adat ini menjadi tanggung jawab pemberdayaan dan perlindungannya bukan hanya oleh masyarakat Bali saja atau APBD Bali dan kabupaten kota saja, tapi juga menjadi tanggung jawab dari pusat. Kalau sekarang misalnya desa adat yang diberikan 300 juta itu per desa adat, itu kan hanya dari APBD. Next ke depan bisa dari APBD. Bisa menjadi tanggung jawab dan menjadi begini. Kemarin saya kan selalu waktu kita mengusulkan revisi Undang-Undang 33 itu, ada beberapa pendapat-pendapat di media sosial. Waktu saya pernah juga tulis dalam bentuk artikel. Saya rasa di Bali Post itu saya pernah tulis itu bahwa ada respon bahwa apa yang lagi menuntut itu, Bali kan sudah dikasih banyak bantuan dukungan sekian triliun oleh pusat. Saya bilang kalau diberi itu dalam konteks kebijakan. Kemudian karena Bali ini mendukung presiden misalnya akan dibantu. Itu tidak kuat. Hanya temporer. Kalau ya happy dibantu, tapi kalau dalam undang-undang itu wajib menjadi hak dan wajib bagi pemerintah pusat. Di sana bedanya saya bilang. Memang kita akui kita banyak dibantu seperti shortcut anggaran kemudian pelabuhan dan sebagainya infrastruktur. Karena apakah benar itu kaitannya kita karena Pak Jokowi dapat 90% suara itu. Saya kira wajar, tapi itu kan dalam konteks kebijakan, bukan hak, bukan kewajiban ya. Kebijakan dan kewajiban beda ini. Kalau kewajiban itu adalah tuntutan dari undang-undang. Inilah makna terpenting dari undang-undang provinsi ini. Yang kita memang kemarin itu saya sempat sangat kecewa karena begitu Undang-Undang 33 ini dibahas revisinya, itu tetap tidak ada yang mau di sana. Tapi kabar gembiranya datang ketika undang-undang ini disahkan. Kompensasi dari ketidakanuan dari ini adalah sekarang masuk dalam undang-undang. Oke, tapi saya tertarik dengan provinsi. Pak Ketua mengatakan tadi implementasinya gitu ya, itu yang penting. Oke, sebagai closing teman juga dari Pak Ketua, karena kita 15 menit sudah mau habis. Tentang implementasinya itu penting.
apa yang mesti kita lakukan, Pak Ketua? Pemerintah, DPRD, kemudian juga masyarakat tadi. Yang pertama, kita harus merembukkan secara intelektual, secara transparan tentang regulasinya. Tidak lanjut dari regulasi, dalam hal ini adalah Perda. Atau kalau memang dibutuhkan tentang PP, ya, peraturan pemerintah, inilah yang harus dikawal PP-nya ini. Kemudian begitu PP keluar, kita sudah bergerak Perda. Perda pertama itu Perda tentang pemberdayaan perlindungan desa adat. Pemberdayaan perlindungan tentang subak. Undang Perda nomor 4 Iya, sekarang kan disesuaikan. Harus disesuaikan. Disesuaikan kan gitu dah. Sesuaikan. Kemudian tentang pungutan. Kan itu. Ya. Kemudian sudah tentu nanti kalau dibutuhkan revisi RPJMD karena ini sekarang ada undang-undangnya, ya kita lakukan itu juga. Nah, ini semua harus melibatkan semua stakeholder. Sehingga kesempatan melalui undang-undang ini bermanfaat sebesar-besarnya untuk Bali. Seperti misalnya, pembinaan pemberdayaan di desa adat dan subak itu misalnya, ini betul-betul menyentuh memang memperkuat eksistensi desa adat itu, memperkuat eksistensi adat itu, subak itu. Begitu juga untuk pariwisata. Ini pariwisata ini juga kita wujudkan bagian dari upaya ke depan. Kami beberapa waktu ke depan ini kita akan di Partai Golkar melaksanakan webinar tentang kebijakan strategis mewujudkan pariwisata yang menuju quality tourism. Oh, pariwisata berkualitas. Ya. Karena selama ini kita kesannya mass tourism. Turis jenis apapun masuk itu ke sini. Wisata murahan ya. Ya gitu, sehingga timbullah berbagai masalah ya. Atau yang berbahaya lagi masalah sosial dan bisa masalah politik. Betul. Karena mereka mengungsi karena ada masalah di negaranya dan sebagainya. Jadi kita ke depan harus merumuskan kebijakan pariwisata kita adalah untuk mewujudkan pariwisata berbasis quality tourism. Jadi kita jangan ragu, kita harus menerapkan standar-standar yang bisa masuk di sini. Karena Bali ini kan mempunyai kekhasan, yang mempunyai kekhususan dibandingkan dengan objek-objek atau destinasi wisata di daerah lain. Dan kekhususan itu sudah diakui oleh negara dunia, ya. Oke, gitu. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama. Tapi catatan penting saya yang garis bawahnya adalah bahwa setelah undang-undang disahkan PR kita masih banyak ya Pak Ketua. Masih banyak, ya. Jadi jangan bergembira dulu karena ini persoalan belum selesai, tapi ini awal dari perjuangan untuk Dan kami dari Partai Golkar siap mengawal, siap berpartisipasi dalam bentuk pemikiran, kemudian di dalam bentuk kerja-kerja untuk mewujudkan ini bersama-sama dengan pemerintah daerah. Ya. Terima kasih Pak Ketua dan terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Saya tutup Bali Post Talk ini dengan Promo Santi. Terima kasih sekali lagi Om Santi. Om Santi. Sampai jumpa.